Kami juga menampilkan ya, itu apa tadi? Sebelum melanjutkan diskusi ya. Pantun-pantun tadi itu ada muncul di layar kaca pemirsa. Tapi kita sebelum melanjutkan dialog, Ya. data dulu ya. Data dulu nih, ada data penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Ini memang bisa dikatakan fluktuatif pemirsa. Kemarin ini sempat mengalami peningkatan, setelah sebelumnya beberapa hari ini sempat menurun. Jadi ini sebagai data pengingat kita bersama lah bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan, dan juga Peduli Lindungi ini yang tadi juga disampaikan Pak Setiaji ini masih ada untuk proses tracing, tapi memang ada opsi lainnya yaitu berupa aplikasi lainnya bagi orang-orang yang tidak bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Saya mau ke Pak Setiaji lagi kalau gitu. Pak Setiaji, kalau pertanyaan publik tentu seperti ini. Jadi pagi hari ini kita setidaknya ingin memberikan pencerahan lah kepada masyarakat agar hal yang disampaikan Pak Trubus tadi tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat mengenai informasi ini. Nah, kalau misalnya Pak, saya sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Sementara di satu HP saya ini ada aplikasi lainnya. Betul. Nah, ini seperti apa nanti? Ya, seperti tadi saya sampaikan, jadi sebenarnya kami pemerintah ingin memperluas penggunaan Peduli Lindungi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi kita kerjasama dengan beberapa aplikasi platform digital online ya, seperti tadi Ojol, terus kemudian juga Imani dan lain sebagainya. Ini dalam rangka tadi bagi masyarakat yang sudah memiliki aplikasi tersebut tanpa menggunakan Peduli Lindungi tetap bisa kita tracing. Jadi sebenarnya prosesnya sama. Jadi pada waktu masuk ke gedung, terus kemudian ke bandara dan lain sebagainya, tetap melakukan proses screening. Nah, screening itu menggunakan aplikasi lain selain Peduli Lindungi. Jadi tetap kita memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam gedung, yang melakukan perjalanan, tetap harus di screening. Bedanya menggunakan tadi aplikasi selain Peduli Lindungi. Ataupun yang bagi yang tidak memiliki handphone, justru kita yang akan menginput data-data seperti NIK, sehingga nanti dipastikan orang tersebut layak terbang ataupun tidak. Nah, kemudian juga saya bisa sampaikan, jadi sebenarnya sebelum melakukan perjalanan, sebaiknya melakukan cek mandiri dulu gitu ya, ke dalam website Peduli Lindungi, sehingga bisa diketahui status saya pada hari ini apa. Khawatir yang bersangkutan pernah kontak erat dengan pasien positif yang lainnya. Pak Setiaji, di awal launchingnya Peduli Lindungi ini kan sempat rame Pak dalam hal bukan launching Peduli Lindungi, pada saat mengimplementasikan Peduli Lindungi ini ke beberapa lokasi-lokasi mall contohnya, dan itu sudah diklarifikasi kan kemarin bahwa bukan pengunjung yang menyerahkan data tapi pengunjung men-scan barcode mall kan gitu Pak. Nah, tapi kalau saya tadi mendengar pernyataan Pak Setiaji, bagi yang tidak punya Peduli Lindungi bisa menyerahkan data NIK. Ini nggak bahaya Pak? Nanti rame lagi nih Pak, kayak yang kemarin yang mall-mall kemarin itu menyerahkan data kepada pihak lain. Gitu. Ya, mungkin statementnya ya yang harus di bold gitu ya. Sebenarnya pada saat Anda masuk ke dalam mall tadi ya menggunakan aplikasi itu juga kan diidentifikasi orang tersebut. Bedanya ini menggunakan transfer teknologi. Nah, kalau tadi kan hanya menginformasikan KTP gitu ya atau NIK-nya, tinggal menyebut NIK-nya atau KTP-nya untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah yang benar. Ini kan mirip seperti pada waktu kita juga ke bandara ya, menyerahkan KTP untuk mengidentifikasi orang tersebut adalah orang yang benar untuk melakukan perjalanan. Ya, jadi bukan menyerahkan seluruh datanya, tetapi memastikan identitasnya sebenarnya. Oke, dan itu tidak menggunakan aplikasi, tapi lebih kepada manual saja menunjukkan KTP kan begitu ya? Betul, seperti tadi ya, karena ya itu tadi kan masyarakat banyak yang protes, saya tidak punya handphone, terus bagaimana saya bisa masuk ke mall, masuk ke bandara dan sebagainya. Nah, itu kita fasilitasi hal sehingga tidak ada diskriminasi ke masyarakat yang lain. Nah, Pak Setiaji, juga tadi kenapa kita kenapa pemerintah itu jadi bercabang-cabang Pak pemikirannya ya mungkin harus bercabang juga dalam membantu memfasilitasi masyarakatnya. Sepakat dengan itu Pak. Tapi kalau misalnya kemarin semangatnya mengeluarkan Peduli Lindungi, lalu dari pernyataan pagi ini ternyata Peduli Lindungi masih dipakai kok, masih ada, masih aktif gitu. Tapi karena masyarakat sudah melekat fintech di ponsel mereka, kita juga bisa menggunakan itu. Tapi yang nggak punya ponsel sama sekali, ya udah pakai KTP aja. Jadi kayak nggak fokus gitu jadinya Pak.
Sebenarnya bukannya nggak fokus. Yang penting kan prinsipnya di trace ya. Bisa dipastikan orang tersebut adalah benar-benar sehat atau tidak gitu ya. Jadi prinsipnya screening tadi itu mau menggunakan handphone, mau menggunakan aplikasi lain, tetap kita memiliki data tersebut sehingga pada waktu di tracing kita bisa cepat mengatasi pandemi ini. Nah kemudian juga dalam pelaksanaannya kita tidak juga langsung secara menyeluruh ya. Ini juga mengkoreksi tadi pernyataan Pak Trubus, dilakukan secara bertahap dan kemudian dilihat PPKM levelnya. Kalau PPKM level 4 ya tidak kita buka gitu ya. Tetapi kalau level 3 ke bawah itu kita lakukan secara bertahap. Termasuk wisata, sekolah pun juga saat ini sedang uji coba karena mereka juga tidak boleh menggunakan handphone ya. Nah, berarti kan harus menggunakan metode yang lain yang dipastikan bahwa mereka adalah aman gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita berupaya untuk menggunakan berbagai metode bukannya bercabang, tetapi justru memperluas cakupan Itu memberikan Peduli opsi Lindungi lainnya ini. ya Pak ya? Betul Kemudian gitu. bisa mengoptimalkan proses tracing kalau itu menurut Pak Setiaji. Tapi bagaimana dengan Pak Trubus? Dengan adanya berbagai macam opsi aplikasi ini dengan tujuan satu yaitu untuk proses tracing, Memudahkan masyarakat. akankah ini Ya. optimal dilakukan Pak Trubus? Ya, menurut saya malah jadi ini istilahnya kontraproduktif ya Mbak. Jadi begini ya, kalau di masyarakat itu publik itu kan punya cara sendiri ya dalam memandang sebuah kebijakan. Artinya begini, ketika ini sebuah kebijakan pelindung lindungi kemudian menjadi kewajiban, di satu sisi ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang diperbolehkan juga, kan pada akhirnya pada tataran implementasi itu ini kan masyarakat jadi saya memilih yang mana, memang seolah mudah, tetapi nanti di praktik lapangan itu ketika antara aparat, misalnya para petugas PPKM atau Satgas Covid ketemu dengan masyarakat yang akan melakukan semacam transaksi lah kasarnya gitu, transaksi, maka di situ kemudian bisa terjadi salah paham. Misalnya saya hanya menunjukkan punyanya ini, tapi si petugas itu tahunya pokoknya harus pakai aplikasi pelindung lindungi misalnya. Nah ini kan terjadi kesalahpahaman kan sangat potensial Mas. Jadi ini yang harus dilihat. Kemudian yang kedua, ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat juga gitu loh. Ya. Oke, Pak Trubus, kalau inilah pentingnya kita bertabayun pagi ini dengan pemerintah ya. Saya menangkapnya begini, ternyata untuk salah satu fungsi tracing justru ini sangat membantu, sepertinya sangat membantu. Karena tidak hanya dengan satu aplikasi saja kita bisa melakukan tracing, tapi aplikasi yang sudah melekat dalam kehidupan kita selama ini pun juga bisa membantu pola tracing dari pemerintah. Iya, itu kan cara berpikir linear. Artinya kita semua sepakat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kita tidak hanya menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi pelindung lindungi, tapi bisa saja dengan aplikasi yang lain. Intinya adalah tujuan kita mulia adalah menyangkut tracing, kan gitu. Jadi ini yang harus ditekankan kepada masyarakat. Persoalannya, Mas, ini kan semua sudah berjalan, ya. Jadi semua sudah berjalan. Karena apa? Karena yang berjalan itu sudah menggunakan pelindung lindungi itu. Nah, aplikasi-aplikasi lain kan baru direncanakan atau sudah ada, tetapi kan belum ada penjelasan. Nah, karena belum ada edukasi, inilah yang menyebabkan kekhawatiran kita itu terjadi gesekan di masyarakat gitu loh. Karena itu nanti kegaduhan ini belum selesai. Artinya ketika nanti masyarakat mengatakan buat apa menggunakan aplikasi pelindung lindungi, sudah capek-capek ngedownload tapi nggak tahunya bisa aplikasi yang lain. Ini gue sudah ada nih yang aplikasi yang lebih sebelumnya. Jadi seperti itu kemudian kan menurunkan namanya tingkat kepercayaan, Mas, tingkat trust-nya itu sendiri. Nah, ini menurut saya itu persoalannya. Kalau ujung-ujungnya kayak gini ngapain dari dulu, ngapain dibuat peduli lindungi, gitulah kurang lebih bahasanya ya. Gitu. Bahasanya kan kayak gitu, itu kan bahasa publik Mas. Jadi kita harus pada tataran masyarakat yang paling bawah dalam hal melogika sebuah kebijakan kan gitu. Nah karena kalau ini nanti terus menerus tanpa ada penjelasan ataupun penjelasannya bersifat parsial seperti sekarang ini yang terjadi, meskipun dapat dikatakan kita memahami bahwa ini seperti Pak Setiaji bilang ini bertahap, betul bertahap, kita paham. Tetapi logika masyarakat bawah kan repot lagi nanti Mas loh. Kalau memang bertahap, kenapa nggak sejak awal aja dijelasin seperti apa? Itu nanti seperti itu. Nah ngotot-ngototan itu yang jadi masalah Mas itu menurut. Nah, itu. Baik Pak Trubus. Oke. Baik, sedikit saya dari Pak Setiaji Pak. 1 Oktober berlaku ini Pak, akan diberlakukan? Ini bukan 1 Oktober minggu depan ya, kurang lebih hari Kamis minggu depan. Ya. Hari Kamis sudah siapa? Sudah sosialisasi, sudah masif dilakukan di lapangan? Ya ini salah satu sosialisasi juga kan di TV One hari ini. Jadi saya boleh sampaikan gitu. Sebenarnya
yang akan digunakan itu secara sistem utama tetap Peduli Lindungi. Karena yang akan keluar pun juga aset yang akan keluar di dalam handphone yang lain itu Peduli Lindungi. Jadi pada waktu orang melakukan check-in QR code, nanti yang keluar itu tetap keluar warna merah, kuning, hitam, dan kemudian ada logo Peduli Lindungi. Jadi sebenarnya sama saja, bedanya di interface-nya yang digunakan aplikasi yang lain. Ya ini yang nanti memang perlu harus sosialisasi secara terus-menerus ke masyarakat. Oke, Ya. artinya berbagai upaya ini Iwan siap harus mensosialisasikan. ya artinya juga berbagai upaya ini harus terus dilakukan untuk melakukan proses tracing, tapi juga jangan lupa sosialisasi dan juga pemahaman dan komunikasi publik yang harus ditekankan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Pak Trubus dan juga Pak Setiaji atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda semuanya.